Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Waalaikumsalam di warahmatullahi Suluk Surakarta edisi yang ke-56. Nah, 56. kita bersama lagi dengan Mas Rendra. Aku lagi galingan ngono Mas. Ternyata skripsine jenenge ini Serat Centini ya. Iya. Nah, ketoke menarik nek sesi iki rada khusus merono. Aku jane jujur wae rada anyel karo pandangan-pandangan sing stereotip bahwa Serat Centini iki identik dengan selangkangan gitu. Weh. Tapi memang ono. Memang ono, cuman kan bukan sebagai wajah Iya. serat kan ning kono ana bahas keris, bahas jamu, bahas dino-dino iki aja ngene, dino iki aja ngene ngono kan. Iya. Nah, oke, kita berangkat dari situ. Sebelum ke sana kan Serat Centini sebagai karya sastra saya. Nah, kuwi sing gawe sapa? Latar belakang gawene piye? Saka kono sik wae. Ya. Nek Serat Centini itu kan jane akeh Mas. Jadi banyak versi. Jadi cuma sing kita kenal hari ini adalah Serat Centini yang dibuat oleh putra mahkota Kraton Surakarta itu di masa Amangkunegaara ketiga. Tapi bukan Mangkunegara, tapi Pangeran Amangkunegaara. Nah, ini nanti jadi Pakubono V. Tahunnya sekitar ya 1820-an. Pada waktu Inggris sampai dengan Inggris keluar dari Jawa. Nah, kira-kira bareng dengan penulisan History of Java. Bareng. Jadi beriringan lah. Jangan-jangan motivasi nulis iki nggo mengcounter kono. Nah, itu setelah beberapa kali membaca ada kemungkinan ke sana. Nah, tetapi Serat Centini itu kan banyak Mas. Jadi yang paling tua kan kita kenal dengan Kidung Candini ya di Cirebon. Naskahnya naskah pesisiran dari tahun 1600-an. Terus ada juga Centini yang masuk ke tengah ke pedalaman Jawa itu jenenge Centini Jalalain. Nah, sebenarnya kan di situ kan wis krasa toh. Jadi sebenarnya nafas apa yang dibawa? Ya praktis keislaman. Karena di dalam Centini Jalalain itu memasukkan tafsir Jalalain, ya Quran tafsir Jalalain dimasukkan dalam konten Serat Centini itu. Nek sing suluk tembang Raraswi itu yang tadi. Yang mainstream itu ya. Mainstream itu. Lah Serat Centini Jalalain ini kemudian ditambahi banyak hal pengetahuan Jawa yang lain. Akhirnya jadi Centini Kadipaten ya, Centini yang kita kenal sekarang lah gitu. Centini Kadipaten sebenarnya. Centini yang lahir di Kadipaten di sebuah pura yang tempat tinggalnya Pangeran Putra Mahkota. Kuwi ana akeh kuwi memang tujuannya menyempurnakan apa gawe versi anyar. Mungkin ya. Jadi Centini ini kan brand karya sastra lah. Jadi nek kayak saiki apa ya misalkan brand Solo ki apa ya misalnya? Spirit of Java. Bukan tagline. Misalkan panganan sing Solo Serabi ya gitu. Nah, ternyata Serabi itu karena kan sing kondang mungkin Noto Soman, terus ana meneh Serabi sing mburi kampus iku. Jadi Centini itu salah satu brand itu ya. Brand karya sastra di tahun 1600 sampai 1800-an. Ya, 1900-an. Nah, sing gede Centinine PB iki mau. Berarti banyak Centini. Banyak sekali. Banyak sekali. Tapi dari kesemua Centini itu memang ada arus yang sama. Itu adalah syiar sebenarnya, keislaman lah. Jadi kita nonton Centini secara utuh sebagai karya sastra itu nanti ujung-ujungnya ini dakwah tentang belajar keislaman itu. Jadi misalkan si Jayeng Resmi ini ke mana, terus dia bertemu guru sopo, terus di situ dia belajar apa, belajar belajar macam-macam. Nah, di situ sebenarnya karya sastra itu dan
karya sastra jenis perjalanan. Jadi karena dia ceritane itu tokoh utamanya ini kan putra-putrane Jeng Sunan Giri, Giri keempat, Giri Prapen. Giri Prapen di masa Sultan Agung. Ya, betul. Di masa itulah gitu. Nah, itu diserang kan sama Sultan Agung. Nah, itu kan sejarah ya. Jadi basis Racentini itu ceritanya sejarah dulu. Ini ceritanya keruntuhan Giri Prapen, terus kemudian dia karena diserang itu dia keliling Jawa mencari adik-adiknya gitu. Nah, justru di situ di perjalanan itu dia menemukan banyak ilmu lah gitu. Kemudian ada tokoh lagi namanya Cebolang. Itu pun juga dikisahkan putra dari seorang syekh ya, Syekh Hakadiyat namanya, di Sokayasa di Banjarnegara sana. Itu juga tokohnya, maksudnya desanya itu ada ya, tapi tokoh Syekh Hakadiyat ini saya tidak tahu keasliannya, tapi sekali lagi cerita itu berangkat dari tradisi pesantren kan. Jadi tokoh ini lahir dari pesantren, dari tradisi pesantren yang dia walaupun nanti perjalanan Cebolang itu sangat dunia. Nanti kalau sing berbau seksualitas ini kan ya si Cebolang ini yang dia sangat tertarik dengan seksualitas ya dan keduniawian, tapi di akhir hidupnya Cebolang dia sangat spiritual, sangat religius gitu dan sangat memenuhi level keislaman gitu. Nah, itu yang menarik dari Centini itu. Jadi salah ketika kita ngomong kok Centini itu tentang hanya soal tentang seks itu ya tak pikir dari awalnya wis niatnya ra seneng sik lah gitu sama Centini itu. Bukan buku Kama Sutra ya? Ya, meskipun mengandung. Iya, mengandung itu ya, cuma bukan buku praktis seksual ragawiyah itu. Ya sebenarnya hampir mirip Kama Sutra, karena Kama Sutra kan dalam tradisi Hindu juga tidak melulu soal spiritual, tentang seksualitas, tapi juga seksualitas dengan spiritual. Jadi nggak gitu. Nah, sing skripsine jenengan kuwi Centini sing endi? Apa Centini umum? Jadi saya melihat ini ya, Centini pasca Orde Baru. Lho. Jadi kan ada fenomena dari tahun 98 sampai tahun, kan itu saya ambil 20 tahun. Jadi 2008 tambah 20 tahun 2018. Jadi sekitar 20 tahun itu terus Centini booming lagi gitu loh. Lah ada apa kan gitu jadi masalahnya. Nah, itu yang menarik. Ternyata Centini itu lagi-lagi digunakan sebagai brand untuk menyuarakan aspirasi ya. Ya itu enggak lepas dari zaman Orde Baru toh Mas. Misalkan Orde Baru kuwi karya sastra kuwi harus masuk majalah Horizon. Nah, ini ada standar bakunya gitu. Ya. Sing negara itu sithik-sithik ora oleh ngritik pemerintah lewat karya sastra kan. Beberapa kali misalkan tokoh kayak W.S. Rendra atau Seno Gumiraji Dharma itu kan dia berkali-kali ngirim teks untuk kritik pemerintah gagal gitu. Jadi gagal terbit. Terus memberedelan di mana-mana kan gitu kan. Nah, tak pikir pasca reformasi itu kan orang baru lagi mulai menyuarakan identitasnya, suaranya dia gitu. Keran kebebasan demokrasi dibuka termasuk Centini itu. Akhirnya kan Centini itu jadi brand lagi yang digunakan untuk menyuarakan. Kalau dulu Centini Kadipaten dibuat untuk menyuarakan melawan kolonial. Lah kali ini itu menyuarakan beberapa hal yang lain ya, ada yang menyuarakan keislaman, ada yang menyuarakan tentang tradisi identitas kejawaan, ada yang memang cari duit dari Centini gitu. Kan ada tuh sinetron Centini. Ya. Terus sing Trans 7 sing misteri Gala Centini itu. Ora ngerti. Nonton di YouTube itu. Gala Centini. Oh, Gala misteri Mas. Dadi iki koyo berkunjung ke tempat-tempat sakral gitu. Lah yang unik waktu episode pertama itu dia bilang akan mengunjungi tempat-tempat dengan basis datanya Centini. Ternyata kan enggak ada. Benar-benar Centini jadi senjata mereka untuk
ngebrand aja gitu. Dan ketok Ben lawas. ketok lawas Dan mistis. Dan mistis. Dan itu fenomena asing menarik bagi saya. Bahkan Centini ini jangan-jangan Centini ini di dunia sastra memang jadi brand aja gitu. Padahal kan isine Centini blas. Ono ya. Sing sinetron itu cuma mengambil tokoh itu. Pembantu jenenge Centini. Ya sama itu seperti di Centini itu nama orang di situ. gitu. Ya sama kayak Centini tahun ya era-era kolonial itu. Itu ya namanya pembantunya Centini. Oh, nama pembantu Centini juga ya. Nah, sekarang diambil jadi tokoh sinetron jenenge Centini. Terus sinetronnya judulnya Centini Manis. Oh, Centini Manis. Ya gitu. Jadi ini kan enggak. Terus wong-wong penasaran ya. Apa tadi? Iya, karena Centini ki wis nyokot banget. Iya, mungkin nama besar ya itu. Nama besar untuk nama besar Centini. Dia bermain brand macam-macam. Nah, itu yang saya tak terlihat itu, Mas. Saya melihat fenomena Centini digunakan lagi pasca reformasi itu untuk menyuarakan banyak suara sih sebenarnya. Yo isu feminisme barang, yo isu ya lokal, identitas lokal sing mulai hancur gitu-gitu. Oke, kui nganu ya dari karya sastra ngono ya. Dari isi, dari konten konten kuine Centini itu sendiri yo. Nek sing paling ampuh Centinine sing paling lengkap, Centinine PBW mau. Iya, karena paling besar. Karena paling panjang 5.000 sekian halaman. 5.000. 12 jilid gitu kan. Nek ditumpuk ya sak meja gitu. PB itu kan berapa, Mas? PB 5 itu sekitar 1810-an sampai 1820 sekian ya. Karena nggak lama itu, nggak lama. Kalau yang sebelum itu ada Centini, maksudnya kan itu. Oh, ada ya. Iya, Centini kecil-kecil tadi. Iya, Centini Jolalan itu kan zamannya Kartasura. Nah, jadi memang ada. Nek secara judul ya Serat Centini ngono. Sama berarti judulnya. Beda-beda. Memang ada namanya misalkan kayak ya dia disebut dengan Sulut Tambang Raras. Tambang Raras. Ya karena memang dia itu suluk janjane gitu loh. Janjane suluk. Karena banyak keislaman. Jadi di Jawa itu kan karya sastra yang dia banyak mengandung keislaman itu biasanya disebut dengan sastra suluk. Salah suluk itu. Kalau arti kata Centini sendiri? Centini itu dan rini. Sebenarnya mungkin dari ceti ya, ceti. Ceti apa ya? Ceti itu pembantu perempuan. Terus ni ceti kan, Centini gitu. Jadi ini bolak-balik. Jadi pembantu perempuan ya. Sebenarnya mungkin masuk untuk sinetron tadi. Pembantu perempuan Centini. Iya. Dan di Serat Centini pun yo pembantu. Pembantu juga perempuan gitu. Jadi yo adoh ning adoh banget. Cuma di sinetron kan yang main kan Dewi Persik gitu ya. Jadi kan wah ya Centini banget lah. Centini iki ketok eksotis gitu to. Dadi wah iki sing Centini iki visualnya Dewi Persik gitu. Akhirnya terus sing terbayangkan mesti seksualitas nah ya tak pikir itu ya pertarungan wacana sekarang. Nek kuwi sing apa jenenge kan 5.000 ki mau ya. Nganti saiki karya sastra sing melebihi kuwi ono ora? Ya ada ya di Indonesia ada ini toh Lagaligo. Lagaligo maksudnya sing apa luar Nusantara. Di luar Nusantara mungkin salinan Mahabharata juga panjang sekali. Salinannya terus Mahabharata itu kan ada 18 bab toh. Iya. 18 wayang. Ini berarti wayang mulai dari apa jenenge parwa-parwa awal sampai Duryudana gugur itu. Iya. Oke, terus nek masuk ning kuwi bab-bab 12 bab dalam Serat Centini iki jenengan semoco kabeh. Sing asli basa apa? Basa Jawa. Jawa kuno enggak ya? Enggak, Jawa Barat. Jawane PB ya berarti. Jawane PB. Oh iya, Jawane PB. Tapi memang kan wujudnya tembang. Macapat. Oh, kuwi sing angel sebenarnya. 5.000 halaman iki tembang macapatnya apa? Iya. Berarti selain isinya ampuh ya nganu ya, formatnya ya ampuh ya? Iya, formatnya ampuh. Guru bilangan, guru lagu. Iya. Rima kan? Iya. Makanya yang paling susah diterjemahkan kan karena dia wujudnya tembang tuh. Karena tembang kan
akhirannya harus i gitu loh. Terus I misalnya. terus itu Kuwi dirubah. pantun, kuwi i. Kalau rima kan seperti itu, misalnya A atau I. Tapi Bebas lah. ada aturan sing akhirnya kata-kata itu harus diubah untuk memenuhi standar itu. Sing angel terus dipakai kuwi ya. Sing asli kuwi terus upaya penerjemahannya oke. Banyak, terutama UGM ya. UGM udah menerjemahkan. Sebenarnya nggak lengkap juga, dia menerjemahkan pada konten-konten khusus gitu. Cuma sudah 12 jilid. Terus saduran banyak juga, misalkan kayak Mas Agus Wahyudi, terus Pak Suwito Santoso sadur ke bahasa Inggris gitu. Jadi banyak. Sebenarnya wis mulai banyak kok Centini itu. Kuwi internasional nonton Centini kepiye? Kagum apa biasa wae apa piye? Apa ora mudeng. Ya pastinya kagum tuh, maksudnya di Jawa ada tradisi ada karya sastra yang sangat vulgar. Nah, dulu kan Bu Elizabeth itu kan seperti Nandia yang dari Prancis itu ketika lihat Jawa kan Jawanya halus gitu kan. Jawa sing ya ada dalam imajinasi mereka lah. Ternyata kan ya akhirnya ono karya sastra yang sangat liar kan ibaratnya itu. Tercengang kan. Ternyata ada praktisi apalah praktek-praktek mungkin ya homoseksualitas. Homoseksual. Terus bestiality misalnya kayak ya manusia dengan kuda gitu kan. Masuknya ada. Jadi di balik Jawa yang sangat sangat halus begitu kan, tentunya punya gambaran itu. Walaupun mungkin itu tidak terjadi ya. Itu hanya imajinasi pengarang pada waktu itu. Untuk memenuhi rima-rima tadi. Ya untuk membuat karya sastra sing wah menggelegar apa yo. Sing nabrak apa. Karena ini yang buat kan ya mungkin pangeran ya dia bebas berekspresi apa aja. Jadi pas munculnya kuwi jaman biyen ya ono pro kontra apa ora? Misal sing ra seneng. Apa to kuwi? Misal sing ngono kuwi. Tidak tercatat sih. Cuma melihat beberapa bagian kok. Kan itu kan yang ngarang kan ada tim kan, ada pujangga, ada kiai kan. Kemudian ada pangeran itu sendiri. Jadi mungkin sepertinya para kiai ini juga agak wah ini kok pangerannya kok menyisipkan ya tulisan-tulisan yang sangat vulgar gitu loh. Kayak gitu. Cuma vulgar kayak apa sih Mas? Kayak kalat mancing. Ya misalkan ada orang tiga saudari perempuan yang belum pernah menikah. Dia pengen merasakan sensasi seksual gitu. Akhirnya jadi terinban ya gitu. Itu kan nek kanggone wong Jawa kan sangat apa ya? Ya lucu ya. Sangat vulgar kan, apalagi di zamannya. Zaman itu. Tapi ada yang menarik, dari semua serat Centini itu tidak pernah ada kolonialisme gitu. Jadi orang pernah ketemu wong Londo, orang pernah ono senapan api. Tidak pernah ada pedang sabet atau apa sing kira-kira itu mampu kolonial gitu. Full Jawa. Seolah-olah dia merdeka gitu loh. Jadi sastra perlawanannya menarik di situ karena dia dalam membuat karya dalam kondisi terjajah, dalam kondisi perang, berkali-kali perang, ya dia dihantam kolonial, VOC. Orang bercerita tentang itu dia nggak ada sama sekali sing cerita, ono bedil, ono ketemu prajurit. Jangan-jangan ono sing rasane gara-gara iki mbok nglebokke unsur Londo dielek-elek ngono apa piye kok murni Jawa. Jangan ya. Ya mungkin aku nggak tahu ya apakah mereka sangat terbatas gitu. Terbatas karena semua karya sastra kan juga dilihat sama kolonial. Kolonial mulai punya penerjemah tuh. Di satu sisi ada juga mungkin orang kolonial pada waktu itu orang-orang Belanda nggak begitu tahu tentang Centini, tapi dia ingin melawan. Ramudung dandang gula gitu. Dia pengen melawan dengan karya sastra itu. Sing Jawa iki jek merdeka. Jadi dia berkelana ke seluruh Jawa ini nggak ketemu kolonial sama sekali gitu. Ya benar-benar yang ketemu ki Jawa orang-orang yang merdeka lah, orang-orang yang berguru, orang-orang yang menjaga gunung dan gitu. Nek 12 jilid itu dibagi berdasarkan apa? Periode waktu, periode kejadian apa?
Sebenarnya nggak ada mempermudah penerbitan ya mempermudah penerbitan tapi gitu. Jadi karena dia apa ya? Kertasnya terbatas pastinya. Karena kan dulu nek buku itu kan satu jilid sudah segini isinya gitu. Ya seperti kita beli buku sekarang kayak Sidu isinya 32 apa 50 loro. Sebenarnya dulu beli buku di kolonial juga gitu. Untuk nulis serat itu. Nah, karena terbatas halaman ya pastinya dia menggunakan ya wis lah dijilid wae sak jilid. Sak jilid. Oke, terus mlebu ning kontene. Ket jilid 1 tekan jilid 13 kuwi ana cerita sing menarik apa wae kayak misalnya mau seksualitas misalnya. Terus ana apa meneh mau? Keris. Nah, keris kuwi bahas hampir nanti Z. Iya, hampir semua pengetahuan Jawa disebutkan di situ walaupun tidak detail. Ya, misalkan keris ini dari sejarah empu yang ada di Jawa apa, kemudian loknya apa aja, pamornya apa aja, pembuatnya siapa, ada peristiwa-peristiwa apa tentang keris itu. Maka ensiklopedia. Iya, seperti ensiklopedia. Jadi dan itu banyak, maksudnya kawruh kalang, tentang arsitektur Jawa. Wong kalang ki sapa, terus buatnya di mana, jenis joglo ada berapa, itu dirinci. Jamu juga, kemudian ilmu agama, ilmu dino, iya ilmu perhitungan Jawa, batik, terus kemudian data wilayah, ya, misalkan runtuhan candi ada di mana. Nah itu menarik bagi saya. Tapi yang menarik lagi adalah cara pandangnya, cara pandang sing kalau kita baca buku sejaman kan History of Java itu, ya karena Raffles itu, datanya hampir sama yang disajikan itu. Cuma bukunya Raffles itu kan dia cerita tentang ensiklopedia secara logika, datanya dibuat dengan. Nah, yang tidak ada di Raffles itu malah cerita-cerita rakyat, mitos yang ada di lapangan kayak gitu. Jadi itu kekhasan Centini itu menceritakan pengetahuan dengan simbol-simbol gitu. Dan itu menarik bagi saya karena itu memahami sudut pandang masyarakat Jawa di zamannya gitu. Kui berarti sing ngampu kan kemampuan nceritake ensiklopedia ki mau to. Ya. Kui wis ana terus dicatet apa jangan-jangan dia gawe pakem dhewe misale keris kuwi wujude ngene barangnya urung ono misalnya. Oh, pasti ada tambahan. Nah, jadi kalau kita sandingkan Serat ini dengan data sejarah, kan kadang-kadang miss ya. Misalkan tentang sejarah kerajaan Jawa. Jadi sebelum Sultan Agung atau sebelum Demak lah. Sebelum Demak itu dia merangkai sendiri siapa aja tahun 0 Jawa itu siapa rajanya itu. Itu di Centini itu ya. Iya di Centini. Nah, atau tahun 4 itu siapa rajanya. Kayak ana masa kekosongan terus diisi sendiri gitu. Padahal kan kita dari sekarang kalau lihat arkeologisnya kan ternyata raja-raja Kediri ki jenenge tidak seperti itu, gitu. Tidak seperti yang ada di Centini. Raja-raja di Tarumanegara misalkan itu nggak pernah ada dalam Serat Centini. Gitu. Tapi orang di Serat Centini tahu bahwa ada kerajaan di Sunda. Terus, tapi namanya diganti gitu. Jadi berarti kontennya gue berapa persen sejarah, berapa persen ensiklopedia, berapa persen fiksi ini ya? Iya, jadi dia kompilasi itu sendiri. Mampu ya? Iya, tapi pikir itu cara yang menarik ya, menyajikan pengetahuan dengan cara bersastra. Terus tembang itu jadi ini. Iya, jadi menarik. Tembang betul. Untuk tembangnya angel ya. Mending kan nulis ensiklopedia mending nulis biasa kan lebih lancar. Ya. Itu tembang lah. Mungkin zaman semono nek nulis ngono kuwi biasa ora ampuh. Iya. Ada mungkin semangat zamannya. Karena Jawa itu mulai melihat prosa kuwi dianggap ampuh, kuwi sudah abad 20 awal. Sebelum itu kan mau ngampuh ki ya iso ngrake tembang. Iso duwe gending lah sing apik gitu. Kalau nek History of Java nih Raffles dia prosa ya.
atau prosa ya? Prosa. Ah, Raffles ning gawe dandang gula. Ya kok ngerti versi Londo kan. Iya, prosa. Puisi ya. Dan menangnya Raffles memang sketch kan dia wis mulai. Oh, dia sketch. Ada lampiran-lampiran, candi-candi digambar gitu kan. Centini kan enggak ada. Dia murni tulisan semua. Ya. Dan Centini itu banyak lokal, bahkan ketika sekarang kemarin kan ada yang doktor etnobotani kayak gitu dari Serat Centini. Itu banyak tumbuhan-tumbuhan yang kita nggak tahu gitu sekarang. Oke, dokter Dia kajinya Serat Centini. ngaji Serat Centini, heeh. Kajiannya etnobotani. Oh. Tapi kan memang dokter biologi memang. Terus dia menemukan tanaman-tanaman sing ning Serat Centini ono tapi sing ning kene ra ono. Di zaman sekarang wis nggak punah ada. apa wis? Nah itu yang kita nggak tahu. Atau ganti nama misalkan itu kan yang kita nggak tahu. Nah berarti kan dari itu aja kita wis punya sumber banyak banget itu bahwa bagaimana orang Jawa mencatat keanekaragaman tumbuhan itu ya orang kayak carane Londo nyatet tumbuhan yang dengan Binomial nomenklatur. binomial nomenklatur. Oriza sativa. Iya kan kita Hitung genemon misalnya. kita menamainya dengan cara kita sendiri gitu. Itu data yang sangat besar ya, misalkan terus hewan-hewan yang ada Serat Centini apa aja. Ya itu kan lukisan di zaman itu ada pohon ini. Itu menarik ya. Aku sing ijek apa jenenge habis pikir kuwi. Iso gawe kuwi lho merangkum pengetahuan ki lho. Sing lengkap terus komprehensif ngono ki mau. Iya. Keris ya keris lengkap, batik ya batik lengkap, emas joglo ya lengkap ngono. Ampuhan. Nek kuwi apa jenenge saiki ning kuwi terapane kan ana dokter botani ki mau. Nah liyane kuwi mau ana apa meneh kira-kira? Itu banyak ya, banyak. Misalkan makanan kan kemarin BPNB itu makanan yang ada dalam Serat Centini. Dan diwujudkan gitu. Diwujudkan lagi. Jadi kayak makanan ki racikan ngono. Enggak. Kayak jajan pasar gitu. Jajan pasar jenis makanan. Misalkan kayak sing ndak ada misalkan pecel emprit. Pecel emprit. Kan sekarang enggak lazim. Pecel emprit iki pecel karo manuk emprit. Oh, manuk emprit. Manuk emprit goreng kan, goreng. Saiki lele kan, Lele. Lah itu kan terus diwujudkan lagi gitu dalam kuliner gitu kan sebagai dan sekarang malah jadi brand kan misalkan. Iya. Pecel Centini. Iya, makanan dalam Centini mahal kan di Tembi itu di Jogja itu. Tapi sing didol kan dudu rasa toh, tapi ya itu pengetahuan itu gitu. Nah, itu rasane empret ki piye ta ya ngono kae to. Ya cili. Ya iya. Kremus-kremus ya entek. Nah, itu menyumbangkan banyak. Setelahnya di turunannya itu ada sumbangan banyak. Misalkan dari segi ilmu pengetahuan jelas ya, filsafat jelas, sastra jelas. Ruang-ruang praktis misalkan tentang keris dapur kayak gini udah nggak ada sekarang. Terus coba dicari-cari lagi, diwujudkan lagi. Jadi ya pencatatan itu sangat berharga bagi kita sekarang. Kuwi ning mata kuliah ngono Kang, Serat Centini ngono. Ora ono. Enggak ada. Itu memang objek penelitian gitu. Nek musik ono ra ning Serat Centini? Iya, gamelan. Ya, alat musik. Kan tembang tuh itu. Maksudnya kan mau nyeritakake keris nyeritakake saiki nyeritakake musik ngono lho. Iya ada. Misalkan kayak reok iringannya apa. Pagelaran yang semuanya ada di Jawa yang ada pada waktu itu ada ya dicatat kan di situ. Saiki tak awale ngene wae, sing ning Jawa ana sing ora ana ning Centini apa? Sing ning Jawa ana. Kan mau premisnya kan bahwa Serat Centini merangkum semua pengetahuan Jawa. Nek diwale apa sing ora ana ning Serat Centini misalnya? Ya pasti kan bangunan-bangunan modern toh. Ya sing zaman saiki tadi udah top ya. Iya, Bedil tadi enggak ada. Tentang kolonial. Perang enggak ada. Terus yang kedua tentang spiritual jelas agama Kristen ya. Nah, itu enggak ada kayaknya enggak ada. Kita sempat berarti penulis ini kan sangat memilih apa yang dia akan tulis gitu. Padahal itu kan kepentingan ya. Padahal kan itu jelas pada waktu itu melek moto ki Belanda itu di Surakarta gitu. Orang Inggris ya di Surakarta, aku melek moto kan. Pujangga ya tahu itu kondisi negara kayak gitu. Jadi tapi dia
memilih untuk tidak menuliskan itu. Padahal naskah yang lain sejaman itu cerita tentang londo bedil-bedilan gitu kan. Wah. Ya kan tentang peristiwa Pakepung, Solo dikepung oleh 3 kerajaan dan kolonial gitu. Jadi itu wis gunakake tembakan salvo, cavalry, artillery dan lain-lain. Lah seolah-olah ki nek cara centini kuwi nek kowe gelut karo wong ya masih kayak pendekar gitu loh sing bertarung ya kanuragan ilmu kajiwan ya gitu. Apa ana kris kolom munjung sing set. Iya, jadi seolah-olah karya sastra itu ingin mengembalikan ya kejayaan Jawa gitu, pada masa itu sing ra ono ning sastra. Sing ruang-ruang praktise terlihat sekali di Serat Centini itu penulis tidak menguasai wilayah yang agak jauh. Misalkan kayak daerah Karawang, terus Banten itu tokohnya sampai sana, diceritakan sampai sana, tetapi tidak begitu detail. Tidak sedetail tidak sedetail ketika dia cerita lagu. Cerita tentang ya sekitar sinilah Pajang, peninggalan Mataram di Peret dan lain-lain. Oke. Nek sing babagan seksualmu bahas apa wae sini? Seksualitas itu kan ada banyak. Ada yang bagaimana orang itu malam pertama sampai malam keberapa. Oh, termasuk sing anu iki ya, sing apa nek menikah malam pertama nganti malam keberapa kudu nganggo ritual. Wah, ritual setiap iringane mame. Iya. Wah, itu lebu gitu gayenge. Ya, maksudnya konsep menarik ya ning Centini itu ada konsep wong lanang kuwi ya guru laki ya guru laku gitu. Ya jadi wong lanang sing memenuhi kebutuhan ragawiah, tapi juga jadi laki-laki yang memenuhi kebutuhan spiritualitas gitu. Karena kan Among Raga itu tokohnya itu sama Tambang Ras itu setiap malam ya mereka bicara tentang ya khasanah keislaman ya, bagaimana ya, cerita tentang nabi, cerita tentang ilmu ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada dalam khasanah Islam itu dibahas setiap malam. Sampai hari ke-40 itu gitu. Berarti itu tidak direncanakan ya? Apa direncanakan? Kita sebelum berhubungan bahas ini dulu, apa direncanakan ngono? Oh, enggak diceritakan sih. Cuma langsung adegan si Amorogo menceritakan apa ya, terus mereka tidur hari 40, terus mereka malam pertama, hari berikutnya Amorogo pergi gitu, terus dia meninggalkan istrinya. Hari ke-4 ke atas tuh, malah meninggalkan istrinya. Jadi memang itu ini ya sangat sufistik sih sebenarnya. Jadi pernikahan itu hanya tataran hidup yang harus dicapai dan harus segera ditinggalkan. Terus pino? Ya, karena sufi ya, sufistik ya, pandangan yang ya rada nyeleng lah dibandingin wong-wong pada umumnya kayak dhewe sing jadi Centini itu disclaimer untuk kita. Iya, karena perjalanannya sangat spiritual terus sampai iya mencari spiritual. Ambo Kang. Jadi apa jenenge sadurunge berhubungan kuwi makme ditata ngono Kang ya. Oh, ada itu, makmum tata. Makme hari pertama ngene, hari kedua ngene, hari ketiga ngene. Terus apa jenenge pas berhubungan iringane kudu gending sing ngene ngono ta. Mene pas ref lagi dilebokke. Bener seperti itu? Enggak total. Orang sing ribet kaya ngono. Ya memang ada beberapa kali sing makan apa dulu. Terus berhubungan intim sebelum subuh. Terus ya subuh terus wudu terus sholat subuh bersamaan. Jadi memang ada seimbang banget loh. Jadi ternyata ki seksualitas dalam Serat Centini ini tidak semata-mata seks ya. Ada ya konone. Ana urusannya karo langitan lah ngono kuwi. Nganu, berarti kan orientasinya kan ke langit dengan variabel iki mau seksualitas, terus keris, batik, rono kabeh. Iya, semuanya ke atas semuanya. Jadi kan bahkan misalkan kayak apa jenenge batik gitu. Batik itu kan nanti ada filosofinya. Membatik itu seperti helian nafas itu doa dan lain-lain. Jadi badike karo laku gitu. Jadi itu menarik juga bagi saya. Jadi ternyata semua pengembaraan itu akan berakhir ke titik ilahiyah. Jadi ke titik
mau kamu jadi apapun gitu ya, jadi simboling banget, sing mengejar duniawi atau kamu dari awal sudah mengejar spiritualitas, ya semuanya akan mencapai spiritualitas tertinggi itu. Sabot iki. Sabot. Oh, sing gampang-gampang. Sing nek misalkan jamu-jamu Mas. Iya, sama juga jamu juga tercatat kan dalam surat ini. Misalkan rempah-rempah kan sekarang lagi booming gitu kan. Nah, itu juga lengkap gitu di sana. Ya aku sangat ngerti kan beras kan, cur. Apa nih? Brotowali. Itu ada ya, juga ya berarti ya, Brotowali terus. Nek jamu kan sebenarnya bagi jadi piro ya? Jampi boreh parem. Jadi Jampi boreh parem. Parem itu blonyonan. Blonyonan, boreh ya blonyo juga. Boreh bobok. Oh bobok. Bobok nek jamu. Minum. Jampi itu minum. Ada jampi yang satunya doa gitu. Oh, jampi yang doa. Jadi jambi. Jadi jambi ya kira-kira bagi 4 lah. Itu jambi yang doa, jamu yang diminum. Kemudian boreh, bobok, terus parem. Parem karo air nek itu ya. Karo air bisa wujudnya ekstrak minyak juga bisa. Jadi udah tumbuhan apa terus outputnya minyak gitu diblonyo kayak minyak kayu putih gitu itu juga masuk parem. Parem itu. Nah, sebenarnya jamu itu juga pengetahuan yang sekarang kita kehilangan loh, kayak kehilangan. Pahit orang sing seneng. Lu seneng boba. Boba. Maksudnya kayak apa ya? Jane kan kita punya lembaga yang ngurusi jamu kan. Ada BPTO di Tangmangu. Tanaman obat gitu. Balai Pelestari Tanaman Obat salah. Wahyudi itu. Terus Poltekkes kan juga punya D3 jamu. Loh. Iya, kita punya jurusan D3 jamu itu. Cuma tidak populer. Nah, tidak populer toh gitu. Masalahnya engko dipikir wah wong rasa sekolah D3 iso dadi tukang jamu. Karena inget jamu yang digendong tadi kan. Iya. Ini jamu yang satu untuk minum tadi. Iya, gitu. Nah, sebenarnya kan kalau itu bisa dikembangkan dalam seperti episode yang lalu tuh ruang logisnya diukur. Nah di Ciracas ini kan memang di apa? Oh misalkan uyahe sak gegem kunire sak apa jenenge? Sak driji. Lah sing jadi masalah kan drijine sapa? Terus takarannya itu yang kita nggak tahu kan. Nah sebenarnya pengetahuan itu yang harus diuji lagi di zaman sekarang. Jan-jan iki kunire sepiro to? Anu sepiro kan itu sing penting itu. Sak siung itu. Sak siung padahal jahe kan kalau kita beli kan ono sing dawa banget to. Siunge sapa? Sing endi iki? Siunge kire apa sing buta. Kayak gitu. Nah, itu sebenarnya pengetahuan yang modal awal untuk nanti diturunkan ke ruang-ruang logis itu, ruang-ruang yang bisa diterima oleh ya semangat zaman yang sekarang. Sekarang kan istilahnya ganti herbalis. Dokter-dokter herbal. Tapi kuwi anyar to racikan itu, ora mengacu zaman. Esensinya sama, tumbuh-tumbuhan juga. Iya, enggak juga maksudnya. Dulu kan zaman aku ngajar di farmasi kan loh Mas. Ternyata ada mata kuliah misalkan farmakognosi dan farmakologi. Farmakognosi itu pengetahuan tentang farma. Isine iki ya sinau jamu pada akhirnya tak pikir-pikir, oh iya nek pengetahuan Jawa ini, pengetahuan Melayu ini, ngono kuwi jadi. Terus, ternyata ono ilmu yang tidak begitu populer tapi ada di jurusan farmasi. Nah, itu dikembangkan oleh Eropa kan. Oleh orang-orang negara-negara maju kan dia mengembangkan itu. Walaupun mereka nggak bisa nanam tumbuhannya di sana. Iya, tumbuhannya kan bisa di sini ya. Nah, di sini gitu. Terus akhirnya dia belajar itu. Makanya itu akhirnya kan nanti penting terus lahirlah jalur rempah dan lahirlah penjajahan. Jalur rempah. Akhirnya menuju itu ya. Iya, akhirnya menuju itu. Gitu. Jalur rempah kita yang ditanam tok ya. Kita kamu nandur gitu. Kono sing produksi. Kono yang produksi. Kita yang beli lagi. Gitu. Piye to iki? Ya, wis nandur kon tuku. Iya, kan akhirnya perang besar kolonial besar penjajahan panjang itu kan sebenarnya berangkat dari
jamu-jamuan, Jamu-jamuan itu ya. cengkeh, pala itu. Ya. Yang jadi masalah sekarang kan kita itu punya kita bisa nanam di sini, bisa ditanam gitu. Kita punya pengetahuannya. Tinggal kan satu langkah lagi caranya memodernisasi dan memasarkannya gimana. Nah, itu kan yang jadi permasalahan kita bersama. Kalau sing gelem ya. Mungkin banyak yang mau, cuma sistemnya yang tidak mendukung untuk itu. Itu benar-benar rempah ya tujuan utama, bukan gold. Dulu kan ada 3G. Ya kuwi. Ya. Glory kuwi ta ya. Tak pikir ini ya, pasti kan sumber daya alamnya dulu. Nek glory itu kan untuk menjaga sumber daya alam itu. Saya melalui apa jenenge? Nek bosone sing rada angel kuwi jenenge intersubjective reality. Sangat banget toh. Jadi realitas kelompok itu nek misalkan dia tetap menganut agama tertentu yang sama dengan kolonial, dia akan lebih soft. Untuk dijajah itu dia akan lebih nyah. PNKB. Kalau dhewe lho iki. Oh, kabeh guna mudik. Kayak sapa sih ngono kae. Dik centini. Jadi oke. Jamu terus ujungnya ning penjajahanmu ya. Nek sing iki apa cerita rakyat ki mau kan sing ora iso diimun refleksmu ning History of Java mu to. Nah kuwi cerita rakyat sing kepiye atau sing menceritakan kowe mungkin sing tekan dino iki. Ya misalkan ini ya sing paling enak hubungannya ben arek rada gampang itu Bledokuwu misalnya. Nah, Bledokuwu itu kan di Wirasari ya, Purwodadi. Nah, ceritanya itu kan tentang naga gitu ya. Naga terus dia berpindah tempat, terus kemudian dia muncul mata air karena semburan naga itu. Jadi naganya naik ke tanah terus jadi bleduk mana, terus naik dari permukaan tanah jadi bleduk mana. Nah dari situ kan sebenarnya orang Jawa punya pandangan tentang geologis misalkan, bagaimana memahami geografi sekitar itu ya dengan cerita rakyat, gitu. Itu nggak dipahami oleh kolonial, bagaimana orang Jawa punya pengetahuan tentang geografi, tentang geologi. Dan ternyata terbukti benar kan di situ memang resource minyak bumi paling banyak misalkan di sana gitu. Terus ada lagi misalkan danyang Sendang gitu. Jadi misalkan Sendang mana gitu kan. Oh ada penunggunya nyai ini atau ini gitu. Termasuk nama-nama itu ya. Digawe ngono kuwi ben Sendangnya ora dirusak. Iya, sebenarnya pada praktisnya tadi sing jenenge intersubjective reality itu jadi pemahaman nilai yang dipahami oleh satu kelompok tertentu. Kelompok ini kan kelompok Jawa gitu. Memahami ini, nek kono kuwi Sendang ada penunggunya secara spiritualitas. Tetapi kan akhir-akhir ini kita jadi sadar ternyata kalau kita nggak nebang pohon di Sendang, tidak merusak mata air, ya kita selamat, ya kita punya cadangan air yang melimpah, ya. Karena air kan ya memang kehidupan, benar-benar kehidupan. Tetapi itu kan kita baru sadar ketika terjadi perusakan di mana-mana gitu. Jadi, kerusakan ekologis itu juga mungkin Belanda tidak begitu tertarik ya dengan pencatatan ruang-ruang mistis ya dalam ruang tertentu. Lah orang-orang Jawa itu punya kemampuan ini gitu. Misalkan di hutan mana ada hutan larangan. Nah, di wayang itu kan Jalma Moro Jalma Mati. Nah, di Centini juga ada. Misalkan di lereng Merapi misalkan ada gunung yang ada hutan larangan itu. Jalma Moro Jalma Mati. Itu enggak Wahono juga ya? Ya, Wahono terus ada. Tidak boleh ditebang di situ. Dengan itu menarik juga karena dengan hutan tidak ditebang itu kan kita juga punya resource air, kita tanahnya nggak longsor. Akhirnya logikanya meruno ya. Ya, akhirnya logikanya ke situ gitu kan. Nah, sekarang kita gagap karena cerita rakyat hanya dipahami sebagai cerita rakyat. Terus ditabrak oleh pengetahuan material ya barat gitu, terus
kita meremehkan, nah itu kan main mitos, itu main cerita, itu nggak perlu kita. Terus misi utamanya malah misi utamanya terganggu kan. Nah itu juga ujung-ujungnya tadi, makanya ketika sering istilahnya apa ya, culture stelsel gitu kan, culture stelsel itu kan ini kan karena masyarakat Jawa diubah dari nanam pohonnya dikit-dikit tapi banyak. Misalkan neng omah ya punya pohon kates, punya ketela, punya macam-macam. Ketika gagal panen dia bisa makan ketela gitu. Tiba-tiba masyarakat Jawa, kamu jadi petaninya Belanda, terus jadi petani tebu. Semuanya tebu. Nah, semuanya nanas, semuanya tembakau gitu. Ya ketika satu produk ini gagal kan gagal, mereka nggak bisa bertahan. Nah, itu yang sekarang terjadi. Padahal dari mitos itu, Mas. Makanya sering saya gojekan ke teman-teman. Saking menyatunya rempah dengan kita itu kan nganti ono cerita bawang merah, bawang putih kan. Yeah. Dan kita nggak sadar loh. Kan seolah-olah kita itu sekarang kan nganggepnya memang bawang merah, bawang putih gitu kan. Sing bawang merah nakal, bawang putih baik gitu kan. Bawang putih hayu. Tapi kita tidak pernah memahami itu sebagai realitas bahwa iki goro-goro kita itu nandur bawang dan kita punya resource itu. Gitu. Terus akhirnya kita memasukkan itu dalam alam pemikiran. Pemikiran kesadaran kuwi ngono ya wis ilang ya. Iya, kita cuma nganggapnya jadi cerita rakyat tok gitu. Padahal kita dengan punya pengetahuan yang dititipkan lewat cerita rakyat itu, kita punya pengetahuan yang sangat melimpah. Nah, itu yang sekarang terjadi gitu. Itu yang misalkan kalau di sungai ada naga baru kelinting. Nah, itu kelinting juga centini juga ya? Iya, di sini ada juga. Bagaimana? Kelinting Timun Mas itu ya? Cerita Timun Mas. Timun Mas nggak ada. Nggak ada ya? Baru kelinting ada. Bagaimana? Prambanan? Ya, Prambanan ada cerita tentang ini, cerita tentang Bandung Bondowoso itu ya? Runtuhan. Terus nanti disalin ke cerita wayang. Nah, jadi itu cerita rakyat itu sing asline itu pewarisan pengetahuan secara simbol itu sekarang fungsinya hanya murni sebagai cerita ya seperti pandangan orang barat terhadap ya cerita pengantar tidur guru cerita gitu loh. Padahal orang sekedar padahal tidak sekedar seperti itu ya sama tuh Mas kayak berduku gitu. Berduku itu kan karena dia basisnya mitos, maka dulu ini juga cerita rakyat ya turun temurun. Orang ngambil garam itu kalau butuh, nggak jadi industri gitu, nggak jadi industri seperti karena di tengah pedalaman kan susah tuh dapat garam. Dulu kan nggak seperti sekarang tuh. Kita ke laut itu waduh tenan. Main lawu misalkan. Iya, main Solo, golek laut, golek garam kan kita harus sampai Madura. Makanya sampai jadi komoditi besar kan garamnya waktu itu. Makanya terus ketika berduku diekstrak bener-bener kalau dulu kan orang jupuk sak cukupnya mung dimasak macam-macam. Sekarang benar-benar mau habis kan berduku itu karena diekstrak total jadi industri garam. Oh itu jadi tempat industri garam sekarang. Sekarang hampir habis kan. Padahal kalau kita melihat itu semua terus kan nggak mungkin masyarakat pernah kan ada suatu masa masyarakat Purwodadi kena penyakit gondok karena kekurangan zodium padahal di situ ada sumber gitu. Nah itu ruang-ruang yang kadang-kadang nggak kita pahami tapi itu disisipkan lewat cerita. Oke, ternyata geretane rada mumet dawu jane masing-masing ilmuwan gerete tekan kono ya misal jamu ternyata tekan farmasi mongko ana ilmu apa tekan dadi ilmu anyar. Oke, begitu mumet saudara-saudara. Terus malam rada ngantuk itu.
wayang ngopi. Wayahe Ngopi. Ngantuk ya wayahe buku. Iya, karena ini banyak seracun ini jadi ngantuk ya. Pengen buku. Kita akhiri dulu sampai ketemu di edisi selanjutnya. Ngono ya, Mas ya. Oke. Ngomong deh, sok bahas yang gayeng-gayeng wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.